bagi siapapun ya yang mengacak-acak bumi Mataram. Ini Mataram, ini Nusantara. Jangan main-main sama leluhur kita. Kualat kalian. Bismillah ya Pak ya. Ya Pak. Dengar ini kabar kan ini lagi, mungkin Bapak tahu kan banyak makam-makam palsu. Nah itu pun Pak ceritanya yang Suro Jenggolo. Oh, niku ket jaman riyen ya, Pak. Heeh. Nggih. Terus Setunggal napa kali asline niku? Sak ngertos panjenengan. Nganu niku Pak. Setunggal tok to. Tambah. Habib Umar ngeten ya. Berarti Habib Umar niku tambahan wong, terus pripun ceritane niku? Mboten ngoten ya, Pak. Nggih, paling ngeten Cek. Ya teng mriku ziarah niku. Ziarah terus nambahi kata mulai teng mriku enten ngeten niku. dulu nggak ada. Ngertosnya kan namung setunggal asline to. Niki Yang Suro Jenggolo. Kan niku kan menawi saking beliau menika Pak Yasir lah niku kan ahli kubur, ahli sejarah ngoten niku. Ngene trah-trah kraton memang namung setunggal ngoten niku. Lah niku enten tambahan setunggal kan aneh-aneh ngoten. Nggih, ngoten. Terus Bapak asmane sinten? Kula Magian to, Pak. Pak Gento. Warga sini nggih. Kula ler niku. Nggih. Lah sinten sing terose Habib sing sering mriki niku? Pengawasan niku napa, Pak? Teng mriki. Nggih, saya pengawasan. Sinten mawon niku? Habib sinten? Pamer jaro-jaro ngeten iki. Dari mana mereka? Dari Semarang barang juga ada. Artinya wis konspirasi nih. Gitu. Gitu. Kadang mboten tiyang Riki jarang malahan. Lah nggih. Nggih, niku malah jarang riyen nggih. Tiyang Riki menyang doan ngaten. Udah. Kiai Suro Jenggolo niku nggih. Nggih nek niku memang asli. Oh, yang Suro Jenggolo ya. Tapi yang satunya Enggak ada itu tambahan niku. tambahan. Dan niku RT rumiyin bangun niku kan mestine nggih atas izin RT napa to? Napa to sepundi? Enggak ngerti. Kelompok saking pundi? Nggih niku napa jarah teng mriku niku langsung. Oh, kelompok pengaji. Mboten izin RT. Niki enten Pak RT barang niku. Lah nggih kan kudune enten izin Pak RT niku. Sawah kas. Pak sinten? Sawah kas asli. Oh, asline sawah kas. Lajeng Niki enten nggih niku tinggalan Suro Jenggolo niku liar nggih ngeten niku langsung riyen niku mboten enten ngeten niku ning kotaan ngeten iki. nggih. Iki dereng bangu banget kok nggih. Lah nggih karena kata makam yang dipalsukan terus sing dirubah namane niku dados saking trah keraton kan kata sing boten lho kok aneh aku jarah rene terus maune ora ana dadi ana ngoten niku. Jenenge leluhure dirubah sak karepe dhewe ngoten niku lho. Dadi kan enten gugatan lah dari keluarga ngoten niku. Nggih wong mbah-mbahe dhewe mosok dirubah jadi nama orang lain kan nggih pripun. Niku Habib Umar mboten enten. Mboten wonten niku to teng mriki. Lah panjenengan taunya kan dari awit alit setunggal tok to? Nggih. Lah nggih setunggal tok Tidak niku. pernah ada pemakaman seorang Habib kan di sini. Nah, iya sekarang tiba-tiba ada makamnya kan. Iya. Nah, ya palsu. Ya udah. Iya itu bukan. Satu itu ada makam. Oke baik. Para pemirsa sekalian, penelusuran saya di sini di tengah-tengah sawah ini ada satu nisan tahun 1800-an. Ini hanya beberapa meter di utara makam Kiai Suro Jenggolo. Dugaan saya kalau ada nisan seperti ini nisan tahun 1800-an. Jadi kemungkinan besar di sekitar sini ada makam. Ada makam nggak hanya satu. Dugaan kami ada banyak makam ini di sekitar sini nih. Karena kalau ada yang seperti ini juga tidak mungkin hanya satu. Secara ilmu kebudayaannya ada nisan seperti ini tidak mungkin hanya satu.
itu pasti juga ada yang lain-lainnya, minimal ada satu keluarga 4-5 orang yang Ini Mataraman ya, ini Prof ya? ya. Sebelum Gianti ya. Sudah Gianti. Sesudah ya? Nah, ini tahun 1800-an ya kira-kira udah zaman HB1, HB2. HB2. Nah, HB1 kan 1700-an ya. Ini kira-kira perkiraan. Ini kita sita aja. Kita sita. Boleh. Kita sita ya, Pak. Nanti kita lapor sama Pak RT ya, sama Pak RT-nya. Ya, nanti di video kan. Dan ini persaksian dari Bapak Sinten? Margianto. Bapak Margianto. Ini tadi bahwa makam di situ ya cuman satu itu, Dok. Jadi cuman Kiai Suro Jenggolo niku nggih. Cuman itu saja. Jadi tidak ada makam Habib Umar itu dari beliau kecil lahir di sini nggih, Pak nggih. Nah, lahir di sini itu. Jadi yang makam pembangun makam ini itu ada rombongan pengajian gitu, Dok, yang kita ketahui tadi dari beliau Pak Margianto. Matur nuwun sangat nggih, Pak nggih. Nggih. Kami dalam penjelajahan kami menemukan satu nisan tua di sisi utara makam Kiai Suro Jenggolo. Di sisi utara sekitar 100-an meter ya. Di pojok sawah tidak terdeteksi, bahkan bapak yang tadi di sawah pun baru tahu kalau ini nisan. Ini nisan tahun 1800-an. Tahun 1800 nisannya pakemnya seperti ini, umumnya seperti ini. Nah, sebenarnya di desa ini ada beberapa makam tua lagi nisannya, berdasarkan temuan nisan itu di sisi barat makam ini dan lebih tua karena ini makam pertama nggih Pak Duko. Makam pertama yang ada di sini. Nah, tadi saya sudah menunjukkan ke Pak Duko. Nisannya lebih besar dari ini. Lebih besar dari ini artinya berarti itu lebih sepuh gitu. Lebih sepuh. Jadi mungkin kami sebagai pelestari kebudayaan juga sebagai peneliti kebudayaan dan makam-makam, kami nyuwun kepada warga di mana saja, terutama warga sini yang makam-makam tua, mohon dirawat dan jangan terpengaruh sekiranya ada orang datang mengatakan di sini ada makam orang sakti. Karena apa? Karena nggak ada bentuknya, nggak ada artefaknya, nggak ada buktinya. Secara ilmu sejarah kita bertanggung jawab kepada Allah. Tapi kalau ada bukti seperti ini makam tahun 1800, berarti kampung ini sudah kurang lebih 300 tahun. Kenapa? Karena yang punya nisan seperti ini itu hidupnya pasti 1700-an. Tidak mungkin beliau hidupnya tahun 1800 lajeng mati di sini, kan tidak mungkin. Berarti beliau yang punya nisan ini sudah hidup di sini sejak tahun 1700. Artinya kampung Panjenengan niki usianya kurang lebih 300-an tahun berdasarkan artefak makam. Nah, nisannya ini. Termasuk tadi yang saya tunjukkan ke jenengan yang di sana. Itu lebih sepuh lagi. Jadi kemungkinan kalau ditilik-tilik ya mungkin bisa 300 tahun lebih gitu, usia kampung ini. Jadi demikian, mudah-mudahan menjadi bahan bahan upaya masyarakat pembelajaran untuk melestarikan tinggalan sejarah secara secara masuk akal, secara ilmiah, sekalipun ada bukti fisiknya, tapi kalau tidak ada tidak usah. Lebih baik cari aman. Karena kita manusia biasa, kita tidak mengerti dunia yang entah bagaimana, kita melestarikan yang sudah ada. Jangan sampai yang sudah ada ini tidak terawat di sana, kemudian ada orang datang bangun makam baru, kan tidak masuk akal. Yang sudah terawat kok nggak dirawat, yang sudah ada kok nggak dirawat, malah memunculkan makam baru. Nah itu kan sangat disayangkan ya untuk kita ini. Mungkin seperti itu. Kami menghimbau juga kepada seluruh masyarakat di Indonesia, mari mengamankan tinggalan sejarah kebudayaan yang ada di kampung kita berupa makam-makam, berupa nisan-nisan. Jika mengalami kesulitan, kita bisa berembuk sekarang, tidak harus ketemu, kita punya Zoom, kita punya video call, kita bisa saling melihat satu sama lain di makam mana. Nanti dengan begitu kita bisa melestarikan kebudayaan kita. Ini bukti bahwa sejarah Islam di sini sudah 300-an tahun, Pak. Ini buktinya. Kenapa ini bukti? Sekali lagi kami ulangi ya. Ini nisan dari tahun 1800. Berarti orangnya hidupnya 100 tahun sebelumnya. Kenapa 100 tahun sebelumnya? Karena umatnya Kanjeng Nabi itu usianya antara 65 sampai 100. Oke, kira-kira demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi ini?
Ini 1800-an ini. Era HB atau Ya HB daerah HB. HB berapa? Ya HB 2. HB2 ini kulit. Iya. Nah, jadi gini, Pak. Sejarah itu tidak bisa dengan kira-kira. Pertama, tidak bisa dengan ilmu ronsen makam yang lagi tren ini. Ya kan? Tidak bisa dengan ilmu goib. Kalaupun goib buktikan. Tapi ini tidak ada. Nah, tapi dari keraton ini, ya kan? Dari keluarga Trah ini kita punya banyak bukti. Ya kan? Tapi kalau ada yang bisa mengalahkan bukti kita, ya kan? Baru. Tapi ini kan nggak ada. Kenapa? Karena ini ilmu kira-kira. Ilmu kira-kira nih, Pak. Nggak bisa. Ini akan kita eksekusi karena banyak yang makam palsu di Yogyakarta. Mataram lagi dihinakan, Pak. Aku ratrimo. Gitu. Kalau bapak-bapak terima, silakan. Ya. Tapi aku nggak nanggung. Karena kenapa? Leluhur marah, Pak. Leluhur marah, Pak. Makam eyang kita semua dipalsukan, sejarah kita dipalsukan, Pak. Nah, sekarang Bapak sebagai RT, Panjenengan sebagai Pak Duko. Nah, ini pertanggungjawabannya gimana? Enggak, yang nyuruh siapa dulu untuk membangun makam itu nembe saking Dokter Tolha katanya. Ceritanya ngeten, Pak. Kula cerita nggih. Nggih. Awal mulane kula niku pengajian wonten Semarang. Semarang niku kula tanglet kula niku doktere nggih. Kula niku di pepundhen Mbah Surajengga iki sapa to? Kula ngoten intine pertama ngoten niku. Nah, untuk diraleh niku Habib Umar kalian sinten niku oke ngarepan gunamu kan tak nganu to, Dok. Nggonmu jembar. Nggonmu jembar mbok di holi kalih mauludan. Nah, jadi niku dilaksanake hol niku. Nggih, terus cerita hol niku nggih. Cerita sih kumuh mah niki. Alas nggih. Alas kabeh. Kula resiki lelek dokter niku. Nek masalah sing bangun niku warga iki asli. Nggih. Wong swadaya sak mampune. Mboten nonton mboten paksaan aku duwe gendeng, aku duwe ayu hitik, aku duwe buku. Niku wong sekawan gansal dokter sing biayani dokter niku. Dokter niku Dokter Tolha niku. Sing ngajak pengajian teng Semarang. Nggih. Sakniki dinas wonten Purworejo. Dalemipun pundi? Wetan kula. Oh, wetane jenengan. Kok tiba-tiba muncul Habib Umar niku terus dos pundi? Niku kula mboten ngerti niku Mas. Nggih itu. Nggih, Pak Duku primpun mungkin ini nggih. Nggih, gimana? Saya bermaksud menghilangkan sejarah yang Habib Umar. Kalau saya sendiri, saya pribadi, itu menurut pendapat saya pribadi sendiri, itu saya rasa kalau untuk makam Habib Umar itu memang tidak bisa dibuktikan, tapi secara fisik memang dari dulu waktu saya kecil di sini sudah ada makamnya seperti ini, tapi kita nggak tahu makamnya itu makam siapa, memang kita nggak tahu. Tapi kalau Habib Umar saya pikir memang bukan. Soalnya kalau Habib Umar dulu pernah singgah di sini dan tinggal di sini, dimakamkan di sini, logikanya padukuhan sekitaran sini itu pasti sudah kenal agama dari dulu. Sedangkan agama itu masuk di sini ya soalnya dulu cerita bapak saya itu sini itu masih abangan lah ibaratnya seperti itu. Orang Habib-Habiban, Pak. Ya, makanya era yang HB1. Kalau di logika memang seperti itu, Pak. Saya juga memang ini bukan saya bermaksud mengelirukan ini tuh enggak. Iya, betul, Pak. Ya pun dari ini dulunya cuma satu. Ya, dulunya cuma memang Suronjegolo. Suronjegolo mawon. Artinya kan cuma satu. Tahu saya satu. Lah nggih. Terus tiba-tiba jadi muncul dua lah. Ya, itu. Lah munculnya dua niku kapan? Setelah Pak Dokter ke sini itu. Tahun pinten setelah dokter kesini teh? Sekitar 10-an tahun. 10 tahun yang lalu. Pak, memang belum jadi dukuh ya, waktu ini dibangun itu saya nggak tahu. Ya, memang mohon maaf, nyuwun ngapunten nggih Pak Basya nggih. Memang agak bertentangan dengan hati nurani saya kalau yang Habib Umar. Kalau tentang makam Suronjenggalan memang Suronjegolo itu memang dari dulu ceritanya ini kan memang Suronjegolo kan. Kita gitu. tahu, Pak. Ya, kalau itu ada. Umar memang kita nggak saya sendiri juga nggak kurang srek lah gitu kan. Jadi insya Allah Bismillah saya harus ambil langkah tegas dan saya di sini bertindak, bersikap, kita musyawarah
Dan saya sebelum kesini saya juga bermusyawarah Pak, ya dengan pihak-pihak terkait, ya, yang tidak perlu saya sebutkan, begitu ya. Kita putuskan, Bapak berdua ikhlas gak ini kita eksekusi? Namanya, nisannya kita tutup. Kalau yang Habib Umar. Habib Umar, ya kalau yang Habib Umar monggo. Ridho ya. Ridho kalau saya. Ridho, nggih. Saya anu Ridho. Nggih, oke. Nggih pun, Pak. Ya kalau Nggih. Jenggolo itu Kalau Suro Jenggolo itu memang leluhur kita semua, ngoten monggo, niku. Pak. Monggo. Ditutuk saged dan nggih paling betul. Ayo Pak, monggo Pak. Coba itu tuh. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Ya, Nah, ini Pak. makam palsu dieksekusi bersama masyarakat. Ini ada Pak RT, ada Pak Dukuh juga. Ini sebagai saksi bahwa di sini memang cuman ada satu makam yang Suro Jenggolo, itu leluhur kita semua. Tapi Habib Umar ini kita nggak tahu ini. Nah, ini yang di makamnya. Pamit dulu sama yang Den. Ini yang Suro Jenggolo kan? Ya, itu yang saya ya yang situ. Dari Pak Duko atau Pak RT? Mana yang mau ngusap di dalam aja, jangan di luar. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara sebangsa dan setanah air, kali ini kita menemukan lagi makam yang diragukan oleh penduduk sekitar dan bahkan mendekati kepalsuan, ya. Ya palsu udah. Ya, atau di judgmental adalah palsu. Kayak ini ada Pak Duku, ada Pak RT, ada orang setempat, ya. Ini bukan rekayasa, ya. Ini adalah semata-mata Allah SWT tunjukkan kembali kepada kita bahwa tidak boleh ada kebohongan tentang sejarah. Sejarah harus diluruskan. Kita tidak ada kompromi bagi siapapun, ya, yang mengacak-acak bumi Mataram. Ini Mataram, ini Nusantara. Jangan main-main sama leluhur kita. Kualat kalian. Bismillah ya Pak ya. Ya, oke. Nggak ada. Habib Umar bin siapa nggak ada. Ya. Oke, dan ini kita sita ini sebagai bukti Ini nanti apa Den. ya? Monggo. Ini kita sita sebagai bukti. Itu sama itu yang nama itunya Den. Ini kita sita nggak? Iya, disita aja itu untuk nisan yang ada namanya itu. Nih, Pak ya. Yang nggak ada namanya nggak usah. Itu untuk tanda aja narasnya di ya? sini ya.